Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adeso. Oke sobatku, pada hari ini saya mau sharing sama teman-teman ya. Gimana sih cara saya mendapatkan 1000 subscriber pada saat pertama kali saya nge-YouTube. Nah, pada saat pertama kali saya nge-YouTube dulu teman-teman, sebenarnya saya nge-YouTube itu coba-coba ya. Saya menggunakan HP Android Samsung J2 kalau nggak salah. Itu kameranya tuh jelek banget teman-teman. Gimana sih cara saya mendapatkan 1000 subscriber pada waktu itu? Pada waktu pertama nge-YouTube itu saya, karena saya coba-coba, karena saya seorang blogger, saya penulis blog ya teman-teman, saya itu fokusnya itu membuat konten-konten yang berhubungan dengan pekerjaan saya. Nah, pada waktu itu saya sudah menguasai tentang blogger, jadi saya buat konten lah tentang blog, tentang blogger, seperti itu, tutorial-tutorial tentang blogger. Nah, cara saya mendapatkan 1000 subscriber pada saat pertama kali itu saya memanfaatkan branding yang saya miliki. Jadi begini teman-teman, saya ini background atau basic saya itu ngelola blog atau bikin sebuah blog gitu ya. Saya bikinlah tutorial itu, habis itu saya bikin tutorial itu saya share teman-teman, saya share di blog saya share di Facebook saya share di Instagram saya bisa mendapatkan beberapa subscribe. Tapi waktu itu saya ingat sekali, saya nggak bisa mendapatkan subscriber dengan cepat ya. Subscribernya itu lambat, bahkan saya untuk mendapatkan lebih banyak lagi itu sulit sekali. Karena apa? Di situ rata-rata subscribernya itu kalau dari share di media sosial itu masuk spam. Nah, itu saya coba lagi. Jadi saya tuh bikin konten waktu itu, saya fokusnya ya tentang blogger, habis itu tutorial-tutorial tentang keseharian saya. Nah, di situ saya untuk mendapatkan subscriber itu susah sekali. Tapi untuk mendapatkan 1000 subscriber gampang, karena apa? 1000 subscriber aja ya gampangnya, tapi setelah itu susah teman-teman. Karena apa? Saya hanya mengandalkan branding saya, sedangkan nggak semua orang tuh suka dengan blogger saya. Nah, saya cobalah kombinasikan antara pekerjaan saya di blog, membuat blog seperti itu ya. Saya kombinasikanlah dengan YouTube saya. Gimana sih caranya supaya subscriber saya ini meningkat dengan cepat. Bahkan viewersnya saya targetkan viewersnya ya pada waktu itu. Nah, saya cobalah membuat konten-konten di luar dari pekerjaan saya. Jadi pekerjaan saya ngeblog, jadi pasarnya seperti apa? Pasarnya itu yang suka dengan blog, yang membuat blog itu sedikit sekali. Jadi otomatis yang menonton video saya pasti sedikit dong, karena masanya yang suka dengan pekerjaan saya sedikit. Saya cobalah membuat konten-konten di luar pekerjaan saya. Contohnya, saya kan bisa nih mengelola sebuah Excel, membuat rumus-rumus Excel, mengelola administrasi di Excel. Nah, dari situlah saya coba, oh ternyata yang suka tentang Excel tuh banyak sekali teman-teman. Saya cobalah membuat konten tutorial tentang Excel sebisa mungkin. Yang pengetahuan yang saya miliki itu saya pelajari. Bahkan saya belajar dulu, terkadang belajar dulu dari channel-channel orang, baru saya membuat konten tersebut. Nah, dari situ saya sebenarnya di awal itu bingung, kira-kira kalau konten ini saya buat judulnya seperti apa. Nah, dari situ saya kombinasikanlah, dari saya membuat sebuah blog, membuat artikel, membuat tulisan, itu saya dengan cara riset ya. Riset, mencari sebuah kata kunci. Nah, itu di YouTube itu saya lakukan juga teman-teman. Nah, saya carilah di search engine-nya YouTube. Saya ketikkan sebuah kata kunci, kan muncul tuh cara membuat ABCD, habis itu rumus-rumus Excel, habis itu dengan pekerjaan saya, pokoknya saya riset di situ. Oh, ternyata yang banyak dicari, yang disukai orang tuh ini. Saya lihat itu view-nya orang yang nonton video itu ternyata besar. Nah, dari saya riset itu kan saya nonton tuh videonya orang, itu view-nya besar. Nah, saya berpikir, kalau saya bikin konten ini lagi bisa nggak ya bersaing dengan video-videonya orang. Tapi saya tutup pikiran itu. Habis itu saya bikin konten lah, itu kontennya yang tentang Microsoft Excel, tentang pokoknya yang saingannya besar, yang sudah view-nya orang itu dalam waktu 1-2 tahun itu view-nya udah jutaan. Nah, saya baru membuat video, saya buatlah video, pokoknya saya buat video, fokus buat video. Dalam satu hari saya bikin video itu lebih daripada 3-4 video, bahkan sampai 5 video teman-teman. Tetapi berjalannya waktu, karena pekerjaan saya beriringan dengan pembuatan blog, saya coba mengatur, menjadwal dari video-video saya itu sehari itu satu. Nah, di sini teman-teman, dari perjalanan saya bisa mendapatkan subscriber. Mana sih yang tercepat dari jumlah subscriber yang saya dapatkan? Ternyata teman-teman, memang sih saya punya branding di dunia blogger ya. Saya udah punya nama di dunia blogger, banyak yang ikut les privat sama saya. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu, saya pelajari dari jumlah subscriber yang datang di saya, itu yang lebih banyak itu bukan dari share di media sosial, yang saya bagikan di media sosial, yang saya informasikan ke teman-teman. Ternyata subscriber saya nggak banyak tuh dari sana. Tapi untuk dapat 1000 saya bisa dapat dari situ. Tapi ternyata saya dapatnya tuh dari mana?
dari sumber-sumber yang tak terduga. Salah satu contohnya adalah dari viewers yang video-video saya yang naik trending atau yang berada di search engine YouTube yang sedang trending seperti itu ya. Bahwasanya dicari dengan kata kunci, ternyata mereka mendapatkan video saya dari sana. Itu bisa meledak teman-teman. Bahkan ada satu video saya karena berjalannya waktu saya kan belajar terus tuh cara mendapatkan subscriber terus. Nah, saya membuat video singkat yaitu tentang saling subscribe teman-teman. Pada waktu itu sih saya untuk melakukan saling subscribe itu biasa ya teman-teman, karena sobatku sekalian, karena saling kunjung habis itu nonton videonya orang, melakukan subscribe, mereka subscribe ke channel YouTube saya, itu kalau menurut saya sih sah-sah aja, nggak apa-apa. Saya nggak memanipulasi oleh pihak YouTube ya, karena kan ini benar-benar orang yang datang, bahkan kita melakukan saling kunjung seperti itu. Pada waktu itu saya membuat sebuah konten, sebuah video saling subscribe. Nah, di video tersebut mereka datang, habis itu mereka subscribe channel YouTube saya, habis itu mereka berkomentar, saya balas balik, dan mereka tuh karena 1-2 orang yang berkomentar, komentar saya itu sampai dengan puluhan ribu teman-teman. Seingat saya mungkin kayaknya sampai ratusan ribu komentarnya, bahkan naik. Nah, dari sinilah subscriber saya meningkat pesat teman-teman, meningkat pesat dari saling subscribe. Tapi yang masuk spam banyak juga. Nah, di sini solusinya supaya masuk spam itu kembali tampil di beranda saya, tampil di tampilan YouTube saya upload video tiap hari teman-teman. Pokoknya saya menyajikan video-video terbaru, video-video yang menarik, yang orang suka. Nah, disinilah awal mula subscriber saya itu meningkat pesat, bahkan sampai dengan 100.000 subscriber. Nah, ini tidak menutup kemungkinan teman sobatku sekalian bisa lakukan. Karena apa? Bukan hanya dengan nama besar, nama branding. Karena ada yang bilang, Mas Timon itu udah punya nama besar, Mas Timon itu sudah punya nama di dunia blog, jadi untuk mendapatkan subscriber itu gampang sekali. Nggak seperti itu teman-teman. Jadi untuk mendapatkan subscriber banyak, kita itu harus targetkan di search engine. Jadi kita harus mendatangkan banyak orang melalui video kita, mereka suka dengan video kita bermanfaat, baru mereka melakukan subscribe. Salah satu contoh video saya yang mendatangkan subscriber banyak itu juga adalah tutorial saya bisnis cetak undangan. Dari bisnis cetak undangan ini saya benar-benar berbagi, saya nggak sembunyikan, saya buka rahasia gimana sih cara cetak undangan, gimana sih cara berbisnis cetak undangan supaya kita bisa menghasilkan banyak uang dari cetak undangan tersebut dan bisa menjadi pekerjaan utama di rumah kita gitu, seperti itu. Saya buat mulai dari desain, habis itu beli kertasnya, habis itu kita cetak, habis itu kita lipat, kita masukkan ke plastik seperti itu. Semua lengkap. Kalau teman-teman lihat yang nonton itu udah lumayan ya, hampir 500 juta ya, 600.000 lebih yang nonton. Nah, subscriber saya itu banyak juga dari sana teman-teman. Saya banyak mendapatkan subscriber dari video tersebut. Nah, di sini buat teman sobatku sekalian, mungkin berbagi sharing dengan teman sobatku sekalian. Kalau teman-teman mau mendapatkan subscriber dengan cepat dengan pengalaman yang saya lakukan ini, teman-teman bisa lakukan. 1, teman-teman berbagi pengalaman, teman-teman berbagi informasi yang bermanfaat buat orang, tapi nggak usah disembunyikan. Bahasanya itu nggak usah kadang-kadang kan ini rahasiaku, saya bagi separuh-separuh lah, nanti separuhnya kalau ketahuan bisnis saya bisa hilang dong. Enggak. Jadi buat teman sobatku sekalian, rezeki itu nggak bakal ketukar. Rezeki itu kalau memang itu punya teman-teman, itu bakal kembali ke teman-teman, walaupun teman-teman kasih tahu nih. Jadi banyak orang belajar ke saya ya. Jadi kalau orang belajar ke saya itu nggak saya sembunyikan, nggak. Ilmu yang saya punya itu nggak saya bagi separuh-separuh, saya kasih semua. Karena apa? Rezeki itu nggak akan tertukar. Mereka itu biarpun kerja keras, saya kerja keras, rezeki kita itu beda-beda. Yang penting kita ikhtiar, yang penting kita tetap sungguh-sungguh, tetap kita tekun membuat konten YouTube. Saya yakin deh teman-teman juga bisa berhasil seperti banyak orang. Jadi kalau teman-teman bisa lihat saya saat ini, perjuangan saya itu sakit sekali teman-teman. Kenapa? Dulu tuh dalam satu hari saya harus bikin video banyak, saya harus bikin artikel banyak. Mungkin kalau sekarang saya dalam satu hari hanya bikin 1-2 video di channel YouTube ini. Kalaupun saya bikin video lainnya itu di channel-channel lain, itu saya menyesuaikan dengan kondisi. Nah, teman sobatku sekalian, silahkan coba buat satu video yang benar-benar bermanfaat. Atau teman-teman juga bisa contoh saya membuat video saling subscribe. Jadi mereka nanti berkunjung ke teman-teman, habis teman-teman balik. Tapi kalau udah 1000 subscriber, teman-teman jangan bikin video itu lagi ya. Silahkan teman-teman fokus di main SEO. Nah, teman-teman dengan berbagi ilmu, informasi yang teman-teman punya ke banyak orang, mereka akan suka dan mereka akan melakukan subscribe. Bahkan mereka akan suka nonton video-video lainnya. Nah, manfaatkan dari situ teman-teman, manfaatkan dari skill yang teman-teman miliki dan berbagi informasi yang bermanfaat. Jadi kalau YouTuber pemula itu jangan kebanyakan ngevlog, habis itu hey ini saya lagi ngapain gini.
orang itu nggak akan suka teman-teman, karena teman-teman tuh bukan artis, mereka nggak akan suka nonton video teman-teman, kecuali teman-teman punya wajah ganteng, punya wajah cantik, otomatis deh yang nonton pasti banyak. Oke, sobatku, itu aja sharing saya gimana cara saya mendapatkan 1000 subscriber atau gimana cara saya mendapatkan banyak subscriber pada saat pertama kali saya nge-YouTube. Mungkin kalau teman-teman punya informasi atau teman-teman punya pengalaman pribadi, silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Siapa tahu dari saling berbagi ini teman-teman bisa mendapatkan 1000 subscriber, bahkan teman-teman bisa sukses di dunia YouTube. Oke sobatku, itu saja sharing saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.